Ya, oke guys, balik lagi ya. Gua karena data gak bisa bohong ya. Hari ini Kamis ya, 11 April 2024. Ini H+2 Lebaran ya. Masih rame gue lihat pada berkunjung ke rumah saudara. Ya oke, IHSG Jumat minggu lalu tuh di range segini. Bukanya tanggal berapa sih? Katanya sih tanggal 15 ya. Atau hari apa lagi? Rabu kali ya. Atau Kamis gitu. Ya oke, gue sekarang pengen bahas saham PMX ya guys. Ini laporan Q4 2023. Eh, ya di suasana Lebaran ini ya jangan sampai lu kena nyangkut di gorengan ya, jadi FCA itu ya. Jadinya nggak semangat hidup lu, gitu nggak jelas. Ya jadi harusnya hari bahagia, lo nggak bisa nggak hampa, void gitu, kosong. Gitu ya. Gara-gara lu mikirin saham lu yang mau terjun RP1 gitu. Ya kalau lu holdernya yang nyantai-nyantai aja yang bagi dividen misalnya kayak BRI gitu ya. Harusnya lu nggak bakal sampai kayak begitu. Oke, ini MPMX guys ya. Laporan Q4 ya kalau 5 tahun ini udah mulai nanjak sih di sini ya, stay di sini. MPMX ini bergerak di bidang distribusi nih motor Honda ya. Ada motor merek Honda. Itu motor Honda sekarang masih laku nggak tuh habis kasus rangka rangka apa? apa itu? Nggak tahu deh. Oke, ini lembar saham ada 4,4 miliar ya. Pengendalinya PT Saratoga nih ya. Ini perusahaannya Pak Sandiaga Uno 56% dan pemegang saham lainnya 35%. Kalau menurut gue Saratoga harusnya lebih berbanyak porto-porto yang rutin dividennya ya supaya masuk ke mereka cashnya juga jelas gitu. Ya misalnya kayak PMX gitu ya misalnya. Soalnya banyak juga portonya Saratoga tuh nggak ada dividennya gitu. Dividen history kita lihat dulu MPMX seberapa rutin ya bagi dividen. Cek cek. Kita lihat bentar guys masih verifikasi. Dia bagi dividen tahun lalu sih di bulan Agustus ya atau tahun ini di bulan apa? Masih agak lama ada 4 bulan. Oh tahun lalu Juni soalnya. Juni ya. 15, 16, 17 bagi ya. 18 nggak bagi ya. 19, 20, 21, 22, 23 ya. Jadi tahun 2015 sampai 2023 dia cuman sekali aja nggak bagi dividennya itu di tahun 2018 MPMX ya. Dari semenjak IPO. Mm-mm. Setahun nggak bagi waktu IPO baru di sini dia mulai bagi MPMX ya. Oke. Em, Oke, kita lihat laporan keuangannya semuanya John ya. Ekuitas 6,3 T, 6,2 T, 6,1 sekarang 6,1 ya. Turun dikit sih. 1,1% ya, turunnya masih batas wajar lah. Harusnya sih masih wajar gini ya. 6,1. Ya kalau nggak salah dividennya gede nih. Ngasihnya gede gitu. Transaksi hari ini ada 17 miliar Jumat kemarin. Jumlah pemegang saham ada 20 ribu orang. Rame banget John. Gue lihat history pemegang sahamnya 1 bulan terakhirnya diakumulasi oleh banyak orang ya. Karena mungkin tahu mau bagi dividen kan. DR-nya cuma 40% ya. DR-nya kecil. Ya makanya dia mampu lah bagi dividen sampai DPR 90% gitu. Lembar saham ini ada 4M ya, 4 miliar. Lalu book value-nya 1.300 ya guys. Book value-nya ini malah sahamnya 1.300. Lalu harga sekarang di seribuan. Itu sekarang PBV 0,7 ya 0,7. Oke. Oke, labanya 118 miliar, lalu naik 411 miliar, lalu naik 661 miliar, dan sekarang agak turun ya ke 500 miliar. Eh, 525 miliar, tapi masih lebih gede daripada 2021 ya.
turun. Labanya sih menurun ya, tapi kalau gue lihat pendapatannya sih meningkat sih Jun. Nih lo lihat nih. Tahu dia dapat 13 triliun tahun ini ya. Pendapatannya 13 triliun. Tahun lalu 12 triliun ya. Jadi lu bisa lihat kan. Jadi tahun ini 2023 meningkat nggak? Meningkat. Pendapatannya meningkat betul. Tapi bebannya ini nambah ya. Makanya laba bersihnya terkuras juga. Ini 2022 12,9 dan 2021 sorry 2020 11 triliun. 11, 12, 12 dan sekarang tinggi. Jadi sebenarnya ini positif ya sebenarnya menurut gua. Pendapatannya meningkat netonya nih. Ya memang laba bersihnya turun. Lalu kita lihat lagi pelan-pelan. IPS ya, IPS-nya dia sekarang ada di 117 ya. Tahun lalu 146 ya. Dividen 115 waktu itu yield 20% sempat ya. DPR-nya 434%. Lalu 180 yield hampir 20, DPR 195 ya. Tahun lalu 135 ya, DPR yield 11%, DPR 91% ya. Kemungkinan tahun ini juga 91%. Jadi 117, sorry, 12 dikali 91% ya. Sorry. Ya, 106 guys ya tahun ini kira-kira. Kemungkinan bulan Juni 106. Potensi bagian 106 ya. 106 itu berarti yield 10% di harga sekarang ya. 106. Ya, lumayan lah guys. Ya, pasti direbutin biasanya. Kalau MPMX tuh punya ciri gitu nanti di Kumdet nanti direbutin dah biasanya MPMX ya. Jadi harga warasnya kalau dari IPS kali 10 aja 1170 ya. Tapi kalau dari dividen 1060 kali 10 dan kali 20 2120 ya sementara gitu ya. Jadi ini masih di harganya banget ya guys, lo bisa lihat. Ya, tinggal tunggu aja guys di bulan Juni 10%-an. Lumayan. Ya, bisnisnya otomotif ya, distribusi ya barang otomotif. Ya, harusnya lumayan lah kalau menurut gua. Ya. Oke guys, gitu aja untuk MPMX. Sampai ketemu lagi di video gua berikutnya ya karena data nggak bisa bohong ya.